Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kebudayaan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami podcast Suara Budaya dengan judul Menelusuri Jejak Peradaban. Perkenalkan, nama saya Aziza Marbun dengan NIM 2403010104 dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh host dua saya. Silakan perkenalkan, host. Perkenalkan, nama saya Siti Alzi Butar-Butar dengan NIM 2403010103. Saya juga memperkenalkan narasumber kami. Perkenalkan, nama saya adalah Nani Alia Fazira dengan NIM 2403010100. Perkenalkan, nama saya Agus Christine Bulele dengan NIM 2403010035. Baik, teman-teman semua telah memperkenalkan dirinya dari host 1, host 2 dengan narasumber. Baik, jangan lupa untuk tonton podcast suara kami bersama kami, Jejak Peradaban. Bye-bye. Salam hangat para penjelajah akal budi. Di setiap tapak peradaban, selamat datang kembali di podcast Suara Budaya, sebuah oase inspirasi di tengah hiruk pikuk informasi bersama saya Aziza Marbun. Siap mengantar Anda menuju cakrawala pemahaman baru. Dan saya Siti, sang penuntut setia yang akan menemani dua narasumber untuk beberapa momen ke depan. Saya di sini mengundang narasumber untuk bersama-sama memahami tentang kebudayaan. Tepat sekali, kita tidak hanya akan berbincang, melainkan merajut ulang benang-benang sejarah melalui lensa sejarah kebudayaan, sebuah taskerati agung yang merangkum miliaran kisah bagaimana peradaban manusia dari masa ke masa berdialektik dengan alam, sesama, dan keyakinannya. Kemudian meninggalkan cetakan abadi yang membentuk eksistensi, nilai, dan bahkan cinta rasa kita hari ini. Telah hadir bersama kami Dr. Christine Bulele, seorang sejarawan terkenal dengan kebijaksanaan yang mengalir dari kedalaman arsip-arsip peradaban ya Bu. Dan Profesor Neni Alia, seorang antropolog budaya yang sangat mempunyai kepekaan memahami denyut nadi kehidupan masyarakat ya Bu. Bagaimana kabar Anda berdua hari ini? Alhamdulillah baik. Nanti saya akan memaparkan sebuah informasi tentang sejarah kebudayaan. Wow, menarik sekali ya Bu. Menarik sekali. Menarik sekali. Bagaimana dengan Ibu? Puji Tuhan, sampai saat ini masih semangat dan sehat. Ibu yang masih semangat, ya gitu. Masih memiliki semangat Tinggi banget gitu. Pasnya juga. Terima Baik, kasih. terima kasih Ibu. Masuklah kita nih pada podcast yang sangat kita nanti-nantikan ya semuanya untuk para penonton. Ini adalah podcast yang sangat menarik dari narasumber kita berdua nih. Dari sini kan saya ditemani oleh host 2 saya. Betul? Ya. Halo semua. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan fundamental kepada Dr. Christine Bulele. Mungkin pertanyaan ini masih sering terlintas di benak para pendengar kita pastinya. Nah, saya ingin bertanya kepada dokter mengenai bagaimana sebenarnya definisi kebudayaan itu terkonstruksi dalam rentang sejarah panjang peradaban manusia saat ini, dan mengapa di tengah sebuah informasi dan tuntutan modernitas mengkaji jejak budaya ini memiliki relevansi yang tak dapat tergantikan bagi kita dan juga sebuah bangsa. Terima kasih ya Mbak, pertanyaannya sangat bagus. Nah, di sini saya akan menjawab tentang kebudayaan ini. Nah, pada hakikatnya kebudayaan itu merupakan spektrum utuh dari cara hidup suatu identitas masyarakat, sebuah sistem kompleks yang meliputi seluk-beluk nilai yang dijunjung tinggi, sehingga norma sosial yang membimbing interaksi, keyakinan spiritual yang menjadi penuntun, ekspresi seni yang memukau, tatanan hukum yang menjaga ketertiban, adat istiadat yang mengikat kebersamaan. Begitu Mbak. Baik, jawaban yang sangat menarik juga ya. Berarti kita dalam kebudayaan itu harus menjunjung tinggi. Iya, harus Gimana seluk-beluknya, biar budaya itu tidak punah. Betul. Bagaimana kalau misalnya nih, kalau budaya kita mati? Berarti kebudayaan itu otomatis tenggelam. Hilang gitu. Dan kita tidak bisa meneruskan kepada anak cucu kita. Betul, tidak dapat diturunkan kepada keturunan kita selanjutnya. Ini saya mendapatkan nilai nih dari jawaban dari dokter. Iya Mbak. Baik nih, kalau saya ingin bertanya nih kepada Profesor Neni. Izin ya, Profesor. Kalau dalam pertanyaan ini,
dalam pemaparan yang memukau dan mengunggah kesadaran. Jadi kan kalau budaya ini memang adalah inti identitas, sebuah warisan tak ternilai. Lantas, bagaimanakah rupa dan wujud kebudayaan manusia pada fase-fase awalnya ketika peradaban baru menampakkan kakinya? Apakah hanya terbatas pada alat-alat primer untuk bertahan hidup, ataukah ia sudah menyentuh tanah atau ranah yang lebih kompleks, merangkul dimensi-dimensi yang mendalam, Profesor? Baik, izin menjawab ya Mbak Tiza. Pada awalnya, kebudayaan muncul dari kebutuhan dasar manusia seperti bertahan hidup, mencari makan, dan melindungi diri. Alat berburu, alat bercocok tanam, dan tempat tinggal sederhana menjadi bagian awal dari kebudayaan manusia. Jadi teman-teman, ambil contoh temuan-temuan purbakala yang luar biasa seperti patung Venus dari masa Paleolitikum yang melambangkan kesuburan, atau lukisan menawan di Gua Lascaux yang menggambarkan kehidupan berburu. Ini semua mengindikasikan bahwa manusia prasejarah jauh sebelum peradaban modern sudah mengukir kepekaan estetika dan ritualistik yang mendalam. Ini adalah sebuah bukti tegas bahwa kebudayaan tidak hanya berbicara tentang survival semata, melainkan juga tentang pencarian makna eksistensi, artikulasi ekspresi jiwa, dan upaya awal untuk memahami alam semesta. Bagaimana nih Mas? Betul juga ya, itu ini kan mengatakan bahwa peradaban yang zaman lalu nih kan Mas. Kalau misalnya nih kita kembali kepada zaman lalu juga, bagaimana nih kehidupan kita nih Mas? Aduh, mungkin sangat-sangat tidak bisa dibayangkan lah ya pada saat generasi zaman sekarang ini kan budaya barat itu kan dibawa ke budaya yang saat ini. Ya, karena tadi narasumber mengatakan bahwa banyak nih zaman dahulu yang berburu ya, Mbak. Benar, sebagai pencarian. Ya. Kalau misalnya nih, kalau sekarang bukannya kita merangkul pada menteri-menteri nih, tapi memang kita masuk pada kebudayaan kan, betul. Mungkin kalau kita pergi ke zaman dahulu sangat-sangat terpukau ya. Iya betul, sangat-sangat terpukau. Kita pun bisa mati kelaparan di sana. Iya, tidak bisa dibayangkan ya. Iya. Baik, Dr. Christine, saya ingin bertanya lebih lanjut tentang dimensi transmisi kebudayaan. Nah, dokter, saya ingin bertanya, bagaimana gerangan sebuah warisan kebudayaan itu mampu bertahan melintasi ribuan tahun dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bahkan menembus batasan-batasan geografis dan peradaban yang berbeda. Adakah mekanisme khusus yang menjamin kelestarian ya, dokter? Dalam pertanyaan Mbak Cindy, udah termasuk ada. Mengapa? Karena mekanisme transmisinya memang berlapis dan sangat menarik untuk ditelusuri. Salah satunya melalui tradisi lisan yang hidup, sebuah bank data yang tertulis berupa untayan cerita rakyat yang kaya akan moral. Mitos yang menjelaskan asal-usul dan legenda yang mengukir kepahlawanan yang mengalir dari lisan ke lisan, dari orang tua kepada anak cucu-cucunya. Kemudian ada pula jejak-jejak abadi yang bersifat materialistik berupa artefak yang digali dari tanah, bangunan-bangunan monumental yang menjulang tinggi, aksara yang mengunci pengetahuan dan karya seni visual yang abadi. Dengan terlahirnya aksara, misalnya transmisi pengetahuan dan nilai menjadi jauh lebih efisiensi, terstruktur, dan lestari melintasi ruang dan waktu. Oh, jawabannya sangat menarik. Ada artefak, ada apa lagi tadi? Satu lagi tadi yang di Mbak bilang itu bangunan itu seperti apa, Bu? Nah, bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan itu dari yang terbuat dari tanah, digali dari tanah gitu. Oh, ibaratnya buat kayak rumah-rumahan gitu ya, Bu? Rumah Kita dari tanah gitu ya di situ ya. Iya, dibuat jadi bangunan, sebuah bangunan. Bisa juga jadi patung. Itu sebagai warisan untuk generasi akan datang. Iya. Nah, kalau untuk generasi yang akan datang, apa kita bisa buat dalam sekarang ya? Soalnya kan kita nih, kalau dalam bank ini kan terbuat dari tanah. Tanah itu kan bagi kita ada yang gratis lah. Kalau kita buat bangunan-bangunan itu, kita bisa menghasilkan yang namanya cuan. Ya nggak, Mbak? Iya, benar. Iya, bisa menghasilkan duit pastinya. Nah, ini namanya kayak kita ngobrol bisnis nah ini. Iya, betul. Kebudayaan bisa berlangsung ke bisnis juga nih. Iya, tapi jangan sampai kebudayaan itu hanya untuk duit. Iya, Sama sekali. betul.
Ada sekali. Nah, ini kan orang ini kan sudah berbicara tentang budaya nih. Nah, saya mau bertanya lagi nih kepada Profesor Neni nih. Kalau sebagai kan setelah menelusuri jejak masa lalu, pasti kita beralih ke masa kini kan, Profesor. Nah, di era modern yang digerakkan oleh era globalisasi sekarang tanpa ada batas dan gelombang, bagaimana nih tantangan tersendiri yang sangat kompleks bagi kelestarian kebudayaan? Apakah tantangan paling krusial yang membayangi kebudayaan lokal atau nasional kita saat ini, khususnya di mata generasi muda bagi yang akrab di dunia maya, bisa buat kita rusak atau bagaimana nih? Dengan jawab ya, pemerintah dan berbagai komunitas, baik yang berskala lokal maupun nasional, telah menunjukkan kesadaran yang kian mendalam akan potensi revitalisasi dan pelestarian budaya. Kita bisa melihat inisiatif seperti program-program penyelamatan bahasa daerah yang terancam punah. Kalian kalau misalnya di Mbak dari mana asalnya? Oh, kalau saya pas tepat sekali nih, saya berasal dari Sumatera Utara, Medan nih, Profesor. Gimana tuh bahasa daerahnya? Apakah masih terancam punah atau masih bahasanya makin bagus? Kalau kami ya dalam Medan, mungkin kebanyakan orang mengenal kalau orang Medan itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia yang sangat keras ya. Iya. Tapi bukan berarti kalau kami mengatakan bahasa Indonesia keras itu bisa terancam punah, bukan. Itu sebagai apa ya, Mas? Oh, sebagai bentuk ungkapan, tapi kan tidak keras maksudnya kan? Ya, tapi itu dalam hati orang itu kayak lembut biasa aja, Mas. Bukan untuk maksud untuk maki-maki orang yang kita ajak ngobrol, bukan. Jadi kalau menurut saya, kalau di Sumatera Utara Medan itu bahasanya cukup gak tertinggal sih, Mas. Nadanya aja yang keras. Bagus kalau bukan mau memuji dari kampung saya, Mas, tapi memang ini fakta. Ya, memang cara berbicaranya aja ya, Prof, yang berbeda. Kalau ini di mana? Saya dari Batam, Prof. Kalau Batam itu bahasanya masih pakai bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris juga? Oh iya, jadi saya ini kan berasal dari Batam, Prof. Nah, saya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi ketika saya masuk ke dalam Tanjung Pinang ini, saya merantau ke kota ini, saya mendengar teman-teman saya yang sebaya dengan saya ini menggunakan bahasa Melayu. Padahal kan Batam juga termasuk Kepulauan Riau sama dengan Tanjung Pinang. Nah, ibaratnya saya masih memadukan bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu. Begitu. Bagus sekali ya. Iya. Saya tanya nih, Mas, kan saya dari Medan nih kan, Mas. Kalau dalam perbincangan kita sekarang bagaimana dengan bahasa saya, Mas? Apa termasuk dalam kriteria bahasa yang belum cukup? Sepertinya belum cukup karena bahasa Batak dalam Mbak ini masih terlalu kental banget. Nadanya kayak kau apa segala macam. Tapi kan, Mas, dalam komunikasi kita hari ini kan saya, kalau dalam bukan mau memuji saya ya, Profesor, saya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang benar karena saya tidak ada menggunakan bahasa Medan yang tertera. Tapi nada berbicara Mbak ini Nah, itu khasnya Profesor, itu khas dari Medan. khasnya. Jadi bisa dihilangkan. Jadi kalau saya pergi kemana-mana ya mungkin ya, orang-orang langsung tahu, langsung mengenal saya. Nah, ini maksudnya Karena logatnya ya, tidak terlepas dari logatnya. Ini termasuk kebudayaan ya. Ya. Berarti tergantung lah ya Mbak. Betul, Prof. Nah, menindaklanjuti isu homogenisasi budaya dan tantangan yang begitu besar tadi, saya ingin bertanya kepada Profesor Neni dan juga Dr. Christine, bagaimana pandangan Anda berdua terhadap upaya-upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah maupun komunitas dalam membentengi kelestarian budaya lokal ini agar tak tergerus oleh arus globalisasi yang tak dapat kita hindari? Baik, kalau menurut saya itu adalah sejarah kebudayaan bukanlah sekedar tuntutan kertas besar tentang masa lalu, melainkan kompas hidup yang mendefinisikan siapa kita hari ini dan kompas panduan yang menentukan arah peradaban kita di masa yang akan depan. Ada 3 nih pesan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, akar identitas personal. Mengabaikan sejarah adalah seperti pohon-pohon tanpa akar mudah tumbang oleh gempuran budaya asing dan arus modernisasi yang dangkal. Yang kedua, fondasi kemajuan kolektif yaitu kemajuan yang sejati peradaban tidak dibangun di atas ruang hampa, melainkan di atas fondasi pengalaman masa lalu.
Yang ketiga, entitas tak terpisahkan yaitu sejarah budaya adalah benang merah yang mengikat keragaman kita menjadi kesatuan dengan merawat warisan budaya kita. Wah, bagus sekali Profesor. Selanjutnya kepada Dokter Christine nih. Di sini saya akan menambahkan dari jawaban Profesor Neni. Pesan kami sangat sederhana, namun syarat dan maknanya sangat mendalam. Masa lalu bukanlah beban, melainkan cermin terbening dari guru terbaik yang kita miliki. Mari kita terus merenungi dan belajar dari kearifan yang tak terbatas yang terkandung dalam sejarah kebudayaan. Mari kita junjung tinggi mozaik keberagaman budaya yang menjadi kekayaan yang tak ternilai. Dan yang terpenting, jadilah agen perubahan yang konstruktif, yang mampu membawa warisan budaya ini ke masa depan. Dengan memahami hakikat dari mana kita berasal, dengan mengenal akar-akar yang membentuk kita, niscaya kita akan lebih arif, bijak, dan percaya diri dalam menapaki jalan menuju masa depan yang gemilang, sebuah masa depan yang tetap berakar pada kearifan masa lampau. Baik, sekali ya, bagus pemahaman dari Dokter Christine. Berarti kita itu harus seperti kompas ya, bukan diri kita di masa depan ya. Juga kita tidak boleh melupakan kebudayaan kita, tapi kita harus membawa budaya kita untuk kita wariskan ke generasi berikutnya ya. Kita harus menjunjung tinggi. Iya, menjunjung tinggi banget. Nah ini untuk Profesor ini sebagai penutup, walaupun cuaca yang sangat tidak mendukung ya narasumber, tapi kita harus tetap semangat ya. Semangat kok. Jadi ini penutup ya narasumber. Jadi sini sebagai penutup diskusi yang penuh inspirasi dan sangat makna ini, saya ingin bertanya, pesan apa yang paling spesial yang ingin Anda berdua sampaikan kepada Dr. Christine dan Profesor Neni, yang ingin kalian berdua sampaikan kepada para pendengar setia kita. Yang orang itu kan sudah mendengar nih dari tadi, dari awal ya, Dari awal sampai berjalannya ya, sampai akhir penutup podcast kita ini. Apa yang kalian ingin sampaikan kepada para pendengar agar mereka senantiasa menghargai sejarah kebudayaan yang tak terpisahkan dalam identitas personal dan kemajuan kolektif peradaban kita nih, narasumber. Ya. Boleh dari narasumber yang pertama, siapa duluan? Jadi pesan kami terhadap pendengar podcast kami ini, mari kita menjunjung tinggi kebudayaan kita. Jangan sampai terlepas dari masa lalu kita. Mari kita jadikan sejarah kebudayaan ini jadi pelajaran bagi kita ke depannya. Betul. Kalau kepada narasumber nih, gimana nih? Menurut saya, oke, baik. Menurut saya, jangan pernah kita tinggalkan, melupakan dari mana kita berasal. Itu saja. Iya, Betul sekali. Nah, jadi kepada para pendengar nih, tadi dokter dan profesor sudah mengatakan kalau budaya kita itu jangan mau tertinggal Ya, sama benar sekali. sekali. Kita harus menjunjung tinggi kebudayaan kita. Biar apa? Biar apa, Bos? Biar kita bisa mewariskan ke generasi kita nanti. Iya, nanti untuk pada cucu, nenek, sampai semuanya ya, Iya, Bos. betul sekali, kepada anak cucu kita. Baik, itu pesan dari kami semua kepada para pendengar ya. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bukan cuma untuk pendengar, untuk kami juga semuanya. Ini menjadi pelajaran yang pelajaran yang hebat ya. Berharga, ya. Sangat berharga juga. Pelajaran penting banget untuk kita semua ini. Oke, baik. Tutup. Sungguh sebuah privilege pencerahan yang luar biasa yang kita telah podcastkan pada hari ini. Walaupun hujan masih ada suaranya, dan perjalanan ini saya kembalikan kepada host pertama. Nah, benar sekali. Terima kasih yang tak terhingga kami untukkan kepada Dr. Christine dan juga Profesor Neni Dan atas sumbangan pemikiran dan juga wawasan berharga dan juga waktu luang yang telah diluangkan. Mungkin juga banyak banget ya kesibukan yang selalu
Tapi mereka juga menyempatkan diri Iya, untuk menyempatkan kami diri. mengundang di ruangan kami ini untuk bisa bercerita tentang kebudayaan. Dan narasumber kami ini sangat baik-baik sekali, antusias juga. Ada Mbak. Ya, semoga obrolan ini menjadi inspiratif dan menjadi oase ilmu, oase inspirasi yang sangat berharga untuk kita semuanya ya. Penambah wawasan bagi para siswa, mahasiswa, baik kalangan dalam orang tua semuanya menjadi Masyarakat. pelajarannya. Betul. Dan segenap pendengar setia dimanapun berada dan tetap jaga kesehatan. Oke. Ya. Saya Aziza Marbun dan rekan saya Cindy Auri Bentar-Bentar. mohon undur diri kepada sekalian pendengar. Jangan lupa untuk senantiasa mengikuti podcast kami, menelusuri jejak peradaban dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada para pendengar kami yang telah mendengarkan podcast kami dari awal sampai akhir. Semoga ini menjadi pelajaran yang paling penting bagi kita semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebudayaan. Izin Mbak, boleh saya menambahkan pantun? Oh, boleh, silakan. Untuk menutup podcast ini Boleh, ya. boleh. Baik, baju kurung kainnya rapi. Ewa. Pakai indah ke kota lama. Ewa. Budaya Melayu jangan dilupai. Ewa. Warisan bangsa sepanjang masa. Ewa.